Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mes Trade and Investment. Hari ini tanggal 17 November 2021. Saya akan membahas saham-saham untuk besok ya, teman-teman. Tanggal 18 November 2021. Hari ini IHSG-nya masih lanjut naik ya, teman-teman. Langsung dia face to face, head to head menuju all time high. Ya, sektor-sektor yang akan saya bahas ini dia mulai rebound. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Teman-teman jangan percaya apabila ada yang menawarkan titip dana trading ya. Oke, kita langsung persingkat saja menuju ke bahasan. Oke, saat ini IHSG-nya closing-nya adalah di 6.675,804. Naik 24,597 poin atau naik 0,36%. Nah, kita akan cek dulu teman-teman. Di sini kita lihat bahwa IHSG saat ini untuk resistan ya, resistan candle terdekatnya itu ada di kisaran 6.686 yaitu di sini 6.686 ya. Terus kemudian resistan berikutnya ada di 6.700-an dan puncaknya adalah di highest-nya, all time high-nya di 6.714. Kalau kita lihat candle kemarin bagus banget dan hari ini masih percaya diri naiknya ya. Candlenya hammer masih percaya diri untuk kenaikan dari IHSG ini. Kita lihat untuk saham-saham yang mendukung secara umum yang mendukung pergerakan dari IHSG itu adalah seperti apa. Ini adalah saham-saham pendukung indeks ya teman-teman. Di sini sekitar 19 saham paling depan terlihat mix ya, sektor keuangan, BCA BRI naik, Astra juga naik teman-teman, BBNI naik, ICBP naik sedikit, kemudian BRPT, BBHI, Bank Digital, Gunung Bayan, United Tractor naik teman-teman. Nah, saya akan sampaikan beberapa ikhtisar penting ya. Yang pertama adalah untuk IHSG tadi support resistnya udah saya sampaikan ya. Untuk resistan besok jelas ada di 6.685 dan di all time high-nya maksud saya ada lagi sebelum all time high di 6.700 kemudian di 6.714. Kemudian sektor-sektor yang hari ini bermain cantik adalah batubara. Untuk sektor ini naik teman-teman ya. Ini memang dari kemarin adalah sektor yang saya pantau karena pergerakannya turunnya udah dalam ya, udah dalam sehingga margin of safety ataupun istilahnya kalau kita mau ambil barang ini cukup aman karena berada di area-area support ya, seperti itu. Dan sudah mulai ada turning untuk beberapa saham batubara utama sudah mulai turning, jadi sepertinya saham-saham batubara utama itu kan karena dia sebagai leadernya, sepertinya memang akan menjadi satu clue bahwa untuk sektor ini kemungkinan akan bergerak ya. Saya akan perlihatkan nih sektornya sekilas seperti itu. Overview-nya dulu ya teman-teman. Pergerakan dari saham sektor batubara ini di-lead atau dipimpin oleh sektor, maksud saya saham-saham utama itu utamanya ini adalah ITMG teman-teman ya, ITMG dan United Tractor, Indo Tambang Raya dan juga United Tractor sinyalnya bagus ya, nanti akan saya bahas lebih detail. Beberapa saham batubara lain sih karena mungkin pergerakan sebelumnya dia tidak begitu dalam sehingga turningnya juga tidak begitu cantik secara chart seperti itu, nanti akan saya bahas secara dalam ya. Kemudian sektor finance, teman-teman, yang kedua adalah sektor finance utama. Ini juga sudah terlihat mulai ada rebound. Teman-teman bisa ngelihat ternyata antrian saya di saham-saham utama ini, saham-saham finance utama ini nggak dapat di 38 retracement karena udah 2 hari ini sektor finance utama ini atau
blue chip dari finance ini sudah mulai bangkit. Teman-teman bisa ngelihat BBNI, BBE, Bank Mandiri, BRI ya teman-teman, BCA juga seperti itu. Dan kemudian dari sektor bank digital teman-teman bisa ngelihat ya, ini untuk agro, bank mini ataupun bank digital. Agro udah naik level ya, udah naik level ke level atasnya, udah breakout dari resisten, udah bermain cantik sekali. Terus kemudian untuk bank-bank digital memang beberapa sudah bermain ya teman-teman. Ada BNBA, BNBA memang BNBA saya sebut dulu aja BNBA. Kemudian BGTG ya, BAPB masih dalam pemantauan ya, kemudian BBAI, BBYB, dan juga bank yang sedang right issue yaitu BBKP. Ya ini karena memang penyesuaian harga, nanti akan saya bahas lebih detail. Oke, kemudian untuk beberapa sektor yang kemarin cukup lama diam, ini sekarang sudah mulai bergerak ya, kesabaran berbuah hasil. Sekarang sektor itu mulai bergerak, yaitu grup dari ini MPPA teman-teman, ini MPPA ya, MPPL, kemudian MLPT seperti itu sudah mulai hangat pergerakannya semuanya, jadi bisa dipantau. Saya sendiri juga sudah masuk di 2 sahamnya tadi. Oke, terus kemudian beberapa sektor masih ternyata masih stagnan. Seperti sektor-sektor sawit sepertinya masih terkoreksi, dan juga sektor metal. Teman-teman bisa ngelihat dari pergerakan saham-saham metalnya, dia masih seperti diam di tempat seperti itu. Kemudian untuk sektor energi juga demikian. Secara umum masih tidak ada pergerakan ya. Energi itu sahamnya adalah Medco, Elsa, Akra, perusahaan gas. Kemudian untuk saham sektor sawit ini masih melanjutkan koreksinya ya teman-teman, masih melanjutkan koreksinya, masih mencari support-supportnya seperti itu. Kemudian untuk saham properti, nah properti ini diam-diam bagus teman-teman ya, rata-rata nih bagus, BSDE, Pakuwon, Asri, SMRA. Maksud saya yang utamanya adalah BSDE, Pakuwon ya. SMRA masih oke, tapi bintang lapangannya adalah cuma 3 ya, BSDE, Pakuwon, SMRA, seperti CTRA maksud saya, CTRA. Memang dari kemarin kelihatan pergerakan dari CTRA ini menarik ya teman-teman. Kemudian untuk sektor telekomunikasi ini secara umum sinyalnya masih belum jelas ya, walaupun beberapa sudah berada di support ya, seperti yang sudah kelihatan jelas itu ada di XL, sudah ada perlawanan, friend ya. Kemudian untuk Telkom dia masih sehari naik sehari turun ya. Kemudian untuk Indosat ya secara umum dia masih rata aja, flat pergerakannya. Oke, seperti itu. Kemudian sektor lainnya ini biar teman-teman bisa langsung melihat secara umum saja seperti itu. Oke, kemudian untuk sektor tol di sini masih belum ada pergerakan berarti, hanya untuk ini. Untuk semen ini masih mencari support teman-teman ya, masih mencari support. Ya sektor ini kan kemarin kenceng ya, terus turun. Ini berarti masih dipantau aja. Saya percaya kalau sektor akan bergantian, jadi mungkin gilirannya belum untuk saat ini. Sektor ini ya, sektor semen sama ini masih belum. Kertas juga masih belum teman-teman. Terus kemudian untuk saham ayam ini baru Java aja yang bagus secara chartnya. Cepin mainnya belum. Dan untuk saham-saham farmasi, KF, Inaf, IRA nggak ada pergerakan. Hanya saham-saham rumah sakit, ini maksud saya lab ya, PRDA, kemudian Silo ya. Saya harusnya nambah AGII juga ya. AGII ya biasa aja sih teman-teman. Ya itu gambaran umum teman-teman ya. Ini di dalam 10 menit pertama teman-teman bisa ngelihat secara umum simpulan dari pergerakan market saham ini seperti apa. Sekarang saya memang akan membuat simpulan dalam 10 menit pertama, sehingga dengan ngelihat 10 menit pertama aja teman-teman sudah bisa ngelihat sektor mana yang bergerak dan sektor mana yang mungkin belum, seperti itu. Untuk teman-teman yang memiliki banyak waktu dan mungkin ingin melihat pembahasan lebih detail, bisa ke pembahasan per sektor, karena
Saya akan membahas ke masing-masing sektor tersebut. Oke teman-teman, kita akan mulai dulu ya. Bahasan detail per sektor ini adalah ke sektor finance ya. Sekali lagi teman-teman, ini hanya untuk teman-teman yang punya waktu luang. Kalau yang teman-teman waktunya nggak luang, lihat overview yang di depan aja. Untuk BNI ya teman-teman, untuk BNI ini dia sudah membaik ya, sudah membaik. Dia kemarin BNI ini sudah sampai di support candle di sekitar 6750. Antrian saya di sekitar 6600 nggak dapat ya teman-teman. Kalau di harga sekarang sih menurut saya nanggung ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah positioning di bawah di 6750 sepanjang tidak turun dari sekarang ini, dari closingnya low-nya hari ini 69, saya rasa lebih baik bisa di hold. Tapi kalau mungkin fresh entry kurang menarik ya. Tapi kalau yang udah beli saja itu bisa di hold seperti itu sepanjang nggak turun dari low-nya hari ini. Karena kalau low-nya hari ini teman-teman pasti profitnya udah turun sekali seperti itu. Kemudian untuk Bank Mandiri ini saya nggak bisa berkata-kata karena ini barang ya tetap aja di situ, nggak kemana-mana ya. BBRI oke ya teman-teman, walaupun koreksinya dia nggak sampai ke 38 tapi pergerakan closingnya hari ini mantap ya. Dia closingnya high-nya pada close-nya ya teman-teman. Resistan berikutnya ada di 4232. Untuk BBTN sendiri bentuknya seperti Mandiri, ini nggak kemana-mana antara 0 sampai 23, jadi nggak menarik untuk positioning kecuali dia turun. Nah BBCA ini yang bermain cantik, dia terkoreksi memang sampai 38 retracement ya. Dia sampai 38 retracement di sini, dia memang pas sekali di 38 dan mantul ya teman-teman. Oke, kemudian untuk Bank Danamon, dia sebenarnya udah mulai bagus juga turningnya, tapi hari ini masih belum percaya diri naiknya ya, belum percaya diri naiknya. Oke, kemudian teman-teman untuk agro, nah agro ini dia udah ini naik kelas istilahnya naik kelas kalau saya bilang, karena konsolidasi area dan juga support resistnya yang di bawah blok area resistnya udah dilewatin. Sekarang dia resistannya adalah di 2230-an. 2230-an. Kalau bisa ngelewati itu bagus karena dia akan naik kelas lagi ke level yang di atasnya. Untuk Breeze walaupun berada di support tapi ini barang konsolidasi dan cukup lama konsolidasinya. Barang ini akan menarik kalau misalkan dia keluar dari area itu ya, ke area konsolidasi ini, baik misalkan turun turun sekalian ya, atau naik sekalian. Kalau posisi sekarang saya tidak akan tertarik ya untuk masuk kalau misalkan posisinya sekarang. Jadi turun atau naik sekalian seperti itu. Kemudian untuk BTPS dia terkoreksi tapi ini rentangnya antara, dia kan pergerakannya lebar ya, rentangnya dia itu antara 4100 itu sampai 3600. Oke, kemudian untuk BNGA ini masih sideways antara 1100 sampai 1120 ya. Oke teman-teman, itu sekilasnya tadi. Untuk bank digital kita akan lihat beberapa yang menarik ya. BNBA ini teman-teman, ini kalau saya lihat, sebentar saya lihat dulu apakah dia all time high. Ya, dia all time high ya teman-teman. BNBA dia all time high. Jadi ini saat ini sedang ada yang take profit. Kalau kita lihat support terdekatnya, dia mencoba untuk mencari support dulu di 3345. Jadi perhatikan di 3345, kalau misalkan dia close dari situ, ada kemungkinan dia memang masih akan mencari support-support di bawahnya. Tapi barang-barang yang all time high ini selalu menarik teman-teman karena musuhnya hanya yang mau take profit saja. Kalau yang belum punya posisi ya lebih baik nunggu dulu sampai kira-kira retracementnya cukup bagus untuk entry dan cukup aman ya. Kalau posisi sekarang ini belum, masih perlu pendinginan ini barang ya, seperti itu. Kemudian untuk BGTG ini akhirnya lanjut naik. Oh, saya nggak tahu kalau BGTG closingnya di sini teman-teman. Karena saya udah nggak ada barangnya.
Ada tadi sempat 270. Saya terlalu fokus sama MPPA, MLBL. Ini BGTG ini teman-teman. Berarti besok saya pantau lagi nih teman. Kenapa? Ini kemarin kan pergerakannya bagus nih dari bawah nih. Tembus 23, 38, 50 ya. Dia sekarang ketemu 50 teman-teman di sini. Memang 50 ini penting sekali karena dia 50 ada mungkin dia orang akan take profit. Oke, kalau begini dia jadi akan menarik bagi saya karena saya bisa positioning di area-area sini. Area-area sini besok saya pantau untuk BGTG. BABP ini biasanya menarik, tapi ini sudah cukup lama ya. Cukup lama dia masih konsolidasi. Ya boleh saya bilang di sini masih konsolidasi dan dia antara 0 sampai 23 atau 215 sampai 310-an. Ini saat ini belum menarik, tapi sebaiknya dipantau aja kalau ada sudden spike seperti itu cukup menarik ya. Arto sendiri teman-teman berikutnya Arto ini dia ketemu resistan ya, dia masih mencari support yang ada di bawahnya. Nah, BEX juga saya sebenarnya nggak beli, cuman ini mulai sering saya pantau karena ini adalah area saya beli dulu. Cuman saat ini mesti waspada karena trennya turun ya. Terus kemudian juga candlenya sangat sempit. Selain itu kayaknya nggak ada yang menarik. Ini bank ya, bank ini masih konsolidasi after breakout ya. Jadi dia resistannya di 2860. BBAI kita cek dulu. Ya, dia all time high. Jadi memang perlu tenaga. Dia itu setelah naik konsol dan retracementnya nggak dalam-dalam amat. Jadi kadang positioning di sini agak susah kecuali teman-teman yang sudah pegang di bawah. Nah, BBYB juga sama teman-teman. BBYB ini akhirnya ini all time high semua ya. Bank digital rata-rata all time high semua. Ngelihat kondisi seperti ini, kalau masuk sekarang sih kayaknya agak riskan ya. Walaupun katanya nggak ada musuhnya kalau all time high gitu. Tapi setidaknya kita tunggu cukup dingin dulu, baru kemudian kita lihat apakah ada kesempatan untuk masuk pada titik yang menarik seperti itu. Kayak kalau yang lainnya nggak ada yang menarik teman-teman, saya akan lanjutkan ke sektor lainnya ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah sektor ini ya, Astra. Saham Astra masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Ya kalau pada posisi sekarang nih, bagi yang belum punya barang sih pasti akan ragu-ragu untuk masuk ya teman-teman. Karena ini terutamanya sebenarnya hanya untuk yang ini model trend follow ya. Terutama hanya untuk teman-teman yang sudah positioning di bawah. Ya memang kalau saham terkoreksi turun, nah itu teman-teman harus pantau di area turningnya di sini. Kalau teman-teman bisa masuk di area situ dan dia berlanjut naik lewat dari 50, itu biasanya masih ngejos. Kalau sudah posisi seperti ini lewat 50 retracement, itu saya udah abaikan sih teman-teman. Kecuali teman-teman yang beli di bawah masih hold, trend follow aja. Nah termasuk seperti ini, auto ini, ya kalau posisi sekarang ya, saya disuruh masuk, saya mending milih yang lain. Ya karena apa ya? Karena lagi ngegas seperti ini. Kalau masuk ya paling cocok sih menurut saya di sini. Kalau masuk menurut saya paling cocok ya di sini. Kalau saya paling suka di sini masuknya ya. Kemudian di sini. Nah, dua titik itu masuk terbagus. Ya. Kalau posisi sekarang ya sudah punya barang, dijaga trailing stopnya aja teman-teman. Kalau yang sudah punya barang, kalau yang belum mungkin pilihannya ke saham lain dulu saja. Kemudian untuk sektor consumer, ini aset saya masukkan di sini. Aset saya masih ragu-ragu untuk masuk teman-teman ya. Ini barang masih mencari support dan mencari support. Nah kita lihat dulu big picture-nya, tren besarnya. Tren besarnya sebenarnya ya dia nggak begitu jelek sih ya. Nah ini kan sebenarnya tren mingguannya sideways juga. Kalau tren hariannya memang kelihatan masih downtrend dan kenaikan kemarin dia kepentok di 38 resistan di sini sekaligus MA 200. Dan dia ada banyak resistan. Setiap resistan dia resistan Fibo-nya menjadi hambatan. Ini juga. Setiap resistan Fibonacci dari akses ini menjadi hambatan kenaikannya. Jadi teman-teman hafalin aja model-modelnya. Memang beda saham beda pergerakannya, teman-teman harus hafalin. Kemudian untuk sektor
consumer ya, ini boleh saya bilang jadi nggak menarik lagi. Ya, jadi nggak menarik lagi. Ya memang kita lihat secara big picture-nya dia masih downtrend. Jadi memang kalau teman-teman sudah positioning, jangan juga positioning terus ditinggal tidur. Tetapi sebaiknya positioning kalau memang sudah cukup profitnya ya take profit aja dulu. Kita hanya memanfaatkan pergerakan sesaat. Sektor energi boleh saya bilang nggak ada yang menarik ya. Ada yang menarik. Akra aja. Akra kalau koreksi silakan Nah kalau seperti ini Akra saya nunggu lagi di bawah aja seperti itu. Kalau perusahaan gas dari kemarin nggak koreksi ya kecuali dia ke 2338 baru menarik ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor sawit teman-teman ya. Ini untuk Astra Agro Lestari, dia masih mencari supportnya ya. Kita tunggu aja di bawah di 38 retracement di sekitar 10.000. LSIP pun demikian ya teman-teman. Kita tunggu di 38 retracement. Untuk SIM juga sama di 50 retracement di 463. SSMS beda cerita, dia pergerakannya masih cukup ini ya. Maksudnya ya koreksinya masih sangat sedikit. Hanya dari 0 sampai 23, supportnya sekarang di 1115. Sedangkan untuk BWPT dia lebih dalam dari dulu koreksinya. Dia berada di 61. Ya, dia di 61 yang kemarin mantul teman-teman, tetapi seperti biasa di Fibonacci kalau dia sampai di 60 mantul itu targetnya hanya di 38 retracement. Dan ini juga nurut sekali di targetnya karena dia mantul dari 84, target Fibonya itu hanya di kisaran 93 sampai 95, udah kecapai di area situ. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor batu bara. Nah inilah sektor yang kemarin saya pantau, saya tertarik sekali di sektor ini. Hampir secara umum sektor coal ini memberikan sinyal yang bagus, walaupun sinyal yang paling bagus ada di ITMG teman-teman. Untuk Harum memang dia sudah nggak turun lebih dalam lagi. Namun demikian juga nggak naik lebih dalam. Ini bagi teman-teman yang sudah positioning di bawah, menurut saya hold aja dulu karena dia belum tembus di 7826. Tapi kalau misalkan yang belum punya posisi, supportnya adalah di 77 teman-teman ya, sekitar 77. Kalau sekarang nih udah cukup tinggi ya teman-teman. Karena 38 ke 50 ini, 50 ini ada kemungkinan 50 retracement itu di 84 orang akan take profit ya. Jadi kalau yang sifatnya mau swing trade ya, antrinya di 78. Kemudian ada juga di 72. Kalau 72 sih menarik ya, sepanjang nggak tembus ke bawah. Nah, kalau Adaro, berikutnya Adaro, teman-teman. Adaro itu sebenarnya udah sampai dasar ya. Kemarin udah ada mantul. Namun demikian di sini kenaikan hari ini masih seperti belum percaya diri seperti itu. Di area sini agak banyak keruntelan, teman-teman. Kemungkinan ini kalau yang belum average down, ya mungkin akan keluar dulu di kisaran 1675. Kalau Adaro sendiri saya jarang trading teman-teman. Saya lebih suka tertarik di Indo Tambang Raya. Kalau di sini di Adaro itu karena kebiasaan saya akan menghindari saham-saham bid over yang tebel. Pasti ada yang nanya, kalau bid over tebel bukannya bagus Pak? Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Iya, tapi kalau misalkan bid over tebel tapi nggak dimakan-makan kan, atau yang makan sedikit kan tetap nggak bergerak. Jadi saya ini market cap-nya sama ITMG tinggi gedean Adaro loh teman-teman. Padahal teman-teman bisa ngelihat Adaro segede ini market cap-nya, bid over-nya tebel. Teman-teman perhatikan Indo Tambang Raya cuma segini, artinya separuhnya aja lebih kecil ya dengan bid over yang seperti ini. Artinya kalau kita ibaratkan dia lebih langsing, lebih beratnya lebih ringan sehingga ITMG kalau bergerak dia lebih kencang. Kenapa saya lebih suka ITMG? Itu adalah karena alasan seperti itu. Kemudian untuk PTBA juga sudah mulai menarik ya teman-teman, sudah menarik pergerakannya. Tapi ya itu tadi kalau suruh milih saya biasanya sih lebih pilih ITMG. Untuk PTBA ini kemarin sinyalnya agak jelek sih. Baru hari ini kelihatan ada turningnya seperti itu, tapi juga masih ragu-ragu. Ya kalau gitu lihat aja besok apakah ada sinyal yang lebih jelas seperti ITMG ya, seperti itu. Indika juga menarik.
itu sinyal turningnya itu pembalikan arahnya adalah kemarin dan konfirmasi hari ini bagus sekali. PTRO sendiri sudah mulai ada konfirmasi turning, tapi hari ini masih belum begitu meyakinkan jawabannya. Kalau DOIT ya sama, sudah di dasar, sudah ada konfirmasi turning, tapi nggak percaya diri naiknya. MBSS sendiri, dia berada di range antara 660 sampai 785, di mana ini jadi belum menarik kalau belum keluar dari 785. Nah, Unity Tractor nih teman-teman yang termasuk yang menarik karena dia sampai dasar ya di 22.200 dan dia ngetes naik lagi, ngetes resistan, nggak kuat turun lagi sehingga terbentuk double bottom seperti ini. Nah, ini perhatikan apakah nanti di kisaran 22 ini bisa ngebreak. Kalau ngebreak ada target sampai sekitar 24.600. Oke, kemudian untuk saham konstruksi teman-teman secara umum ya memang membaik. Secara umum pergerakannya membaik, cuman tipis. Range-nya tipis, jadi tidak menarik seperti itu. Secara chart nih bagus. Cuman kalau main ya nggak jauh-jauh, jadinya kalau bagi saya pribadi nggak menarik ya. Karena saya mencari yang range-nya lebar seperti itu. Ini secara umum sama, tapi kalau teman-teman bagi teman-teman yang mau slow santai seperti itu boleh. Pergerakannya sih masih menarik ya, teman-teman. Nah, ini justru yang lebih menarik adalah sektor properti yang lebih menarik ya, teman-teman. BSDE oke ya. Sekarang dia akan target di atasnya ada di 1250. Ini dua target ketemu, yaitu target yang di kiri dan di kanan. Kedua targetnya ketemu di situ. 1250. Akuan juga masih OTW, ini barang. Targetnya ini di 78 ya, teman-teman. 78 retracement. 78 retracement. Ini ada target di sekitar 78 retracement di sini. Di 570. Kalau Asri sih secara sinyal udah jarang menarik dia seperti itu. Ini SM merah dia ya kurang menarik karena dia rapet ya teman-teman. Dia saat ini berada di kisaran 960. Itu adalah supportnya. Yang lebih menarik adalah CTRA teman-teman. CTRA seperti ini lebih jelas ngebreak ya. Sekarang dia supportnya dari 1115, resistan dia. Untuk resistan candlenya ada di kisaran 1190. Kemudian ada lagi juga di 1210 dan berikutnya di 1240. Untuk sektor telekomunikasi ini sebenarnya ada yang menarik yaitu Friend dan Excel. Friend sendiri dia sudah mulai mantul ya dari 38 retracement-nya teman-teman. Dia mantul dari 38 retracement-nya, saya kasih yang warnanya merah. Ini sebentar ya untuk Friend. Saya kasih yang warnanya merah ini. Ya, dia koreksinya kemarin sampai 50 tapi ini sudah sampai ke 38 lagi. Ya, ini udah 2 kali sih teman-teman dites di sini. Jadi kalau misalkan dia bisa mantul lagi di atas 110 ini oke banget ya. Berarti dalam koreksi tren pendek ini dia bullish lagi. Maksud saya naik lagi seperti itu. Kalau akan lanjut, konfirmasi akan lanjut apabila lebih di atas 118. TBIG masih belum menarik walaupun ada sinyal crossing MA3 dan 5 hari ini. TBIG sama Tower hari ini keduanya ada sinyal teman-teman ya. Sinyal tapi ini sinyal masih sangat volatil sih, sinyal masih sangat banyak draw yaitu sinyal dari MA3 dan 5. Crossing ya. Pergerakannya MA3 cross up atau golden cross MA5-nya. Kemudian untuk saham metal teman-teman ngelihat kondisi seperti ini, harganya bersatu seperti itu, sangat sempit range-nya kan, jadi nggak menarik ya. Inco juga masih banyak yang lebih menarik ya, mungkin hanya MDKA saja dan hari ini dia lanjut lagi ya.
MDKA ini memang beda pergerakannya, cukup lebar. Jadi kalau teman-teman penyuka trading cepat itu silahkan, ini cocoknya pantau berlapis saja, order antri berlapis seperti itu. Jadi model-model piramid, kalau naik take profit nggak usah ragu untuk take profit karena ini barang cukup rutin naik turunnya. Untuk TKM INKP sebenarnya ada sinyal 3 harian, 3 crossing 5. Keduanya TKM INKP ada sinyal kenaikan dari crossing MA3 dan MA5, tapi pergerakannya sempit ya, karena MA3 dan 5 kan sempit. Jadi kalau saya sih lagi nggak tertarik seperti itu. JSMR masih mencari support teman-teman di bawah tuh ada di 4050. Untuk saham semen ini dia masih mencari support juga di bawah. Ini menarik sih, tapi ya 38 kalau misalkan ini 38 jebol besok, bisa ada target ke 61 atau di area supportnya dari konsol area ini. Yaitu di kisaran 11.000 baru menarik. SMGR juga sama, ini masih mencari support dan mencari dan terus mencari kayak lagu ya teman-teman. Nah ini sepertinya juga akan mencari support yang ada di bawahnya. Ya kita tunggu aja teman-teman. Kalau kondisi seperti ini jadi nggak menarik. Apalagi ini syarat chart masih downtrend ya. Nah ini ada yang nanya nih, Pak Asa gimana? Asa ini sehari naik sehari turun ya. Dan hari ini kelihatan dia udah lewat dari 61. Udah lewat dari 50. Ya memang nih kalau dalam tren turun ini teman-teman bisa catch the fish, menangkap di sini itu bagus banget dan trend follow aja. Tapi kalau yang udah mau positioning jangan masuk dulu sih menurut saya ya. Karena kenapa? Ini kan tren turun terus naiknya 50. Nah, sekarang tarik lagi dari sini. Sini ke sini. Itu kalau kita lihat baru menarik bila ya minimal dia ke 3.400. Di sini ya mungkin baru menarik. Karena udah separuh tren naiknya itu. Ya untuk ERA ya teman-teman, ERA saya bilang sih dia memang menyusuri price channelnya. Dia memang menyusuri price channelnya seperti ini dan itu nurut. Cuman rentang gerak price channelnya ini juga lama teman-teman. Ini seperti ini ya, ini 24 September sampai 22 Oktober. Artinya sebulan teman-teman. Puncak ke puncak itu sebulan. Kalau memang ini barang model swing trade ya. Kalau teman-teman model cepat seperti saya ini nggak begitu sabar. Kalau saat ini nggak begitu sabar saya untuk masuk. Untuk Same boleh, saya akan tunggu kamu di bawah ya. Mencari support dan terus mencari. Mencari dan terus mencari seperti lagu ya. Apa kita tunggu aja sampai semana turunnya. Kemudian untuk MTK ini masih barang tradingan. Untuk posisi sekarang saya nggak tertarik kecuali dia nge-break sekalian atau turun sekalian. Koreksinya kemarin 38 aja belum kesentuh, di 1850 belum kesentuh. Tapi kalau misalkan sampai 1850, saya mungkin akan positioning. Oke teman-teman, MPPA. Kalau teman-teman yang bertanya, Pak, kok MPPA dibahas terus, padahal nggak naik-naik? Ya, MPPA dan grupnya, saya tetap bahas walaupun kadang nggak detail. Itu kadang adalah untuk catch the chance, untuk menangkap peluang. Dan hari ini saya mendapatkan peluang dari multipolar dan MPPA. Ya teman-teman, saya mendapatkan keduanya dan sempat saya short untuk teman-teman, dia ketemu di dasar dan naik lagi ya. Kita lihat besok lah, masih sangat-sangat spekulatif buy memang sifatnya. Tapi kalau misalkan besok lanjut, saya pernah dapat multipolar yang cukup mantap untuk mengganti semua loss di porto saya, yaitu di area sini. Ya, apakah akan terulang lagi kesuksesan saya di multipolar di situ. Jadi MPPA di dasar spekulatif sifatnya. Kalau bagi teman-teman yang belum punya gimana Pak? Ya saat ini dia berada di bawah ya. Nih, harusnya sih teman-teman masuknya bareng saya tadi seperti itu. Tapi ingat kalau misalkan besok ada tanda-tanda nggak kuat, take profit dulu aja. Sebagian dulu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti udah rame di atas baru nanya boleh masuk nggak seperti itu. Karena ya lebih baik kita masuknya pada harga terbaik. Nah multipolar seperti ini dia ada satu pola, ini bottom ya teman-teman. Kalau misalkan hari ini bener bottomnya dan dia naik, ini adalah double bottom, maka ada target 514 multipolar ya. LPPFC dia
trend follow aja bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang belum, kalau ngelihat koreksinya nggak koreksi-koreksi, saya juga jadi males untuk masuk. Tapi kalau misalkan terkoreksi sampai 38 ke 37 ya mungkin saya akan positioning. MLPT juga mulai menggeliat dari ini teman-teman ya. Resistannya nih besok saya pantau juga, ini pernah kenceng juga, tapi saya miss chance yang waktu itu. Saya pantau deh besok. Perhatikan di 352 3530 ya. MTDL juga ini trend follow, ini enggak trend follow. Dia dalam tren naik udah terkoreksi sampai 38, tapi ini modelnya habis naik kenceng dia juga turunnya bisa kenceng. Teman-teman bisa ngelihat chartnya itu kan, habis naik kenceng bisa turun kenceng juga. Oke teman-teman, berikutnya adalah Saratoga teman-teman ya. Saratoga ini dulu pernah saya analisa, tapi sekarang sudah nggak saya analisa lagi ya, maksudnya udah nggak saya masukkan list sih. Sekarang saya masukkan list lagi teman-teman. Ini model trend follow ya. Ya kalau sudah punya yang kemarin masuk di area sini teman-teman, ini di trail stop aja karena ini barang cukup bagus sih pergerakannya teman-teman. 2 hari lalu ada sinyal cross up MA3, MA520 nih kayaknya. MA520 cross up MA ya. Kayaknya 3 sama 5 deh saya scanner saya. Coba saya cek dulu scanner saya seperti apa. Oke, teman-teman saya cek dulu scanner saya ya. Teman-teman nggak bisa ngelihat karena oke, sebentar. Moving average. Nanti aja teman-teman, saya terlalu lama kalau ngecek ya. Intinya ini barang masih melanjutkan kenaikannya. Kalau mau positioning gimana Pak? Seperti itu. Kalau mau positioning kayaknya sih mending ditunggu dulu ya. Karena ini positioning terbagus hanya di 0 sampai 23. Ya teman-teman, hanya di 0 sampai 23. Jadi ini barang terakhir saya ini analisa tuh tanggal Oktober awal ya. Ini pada saat trennya dia dari sini ke sini. Nah, kalau yang bawah ini tren naik ini, maka antrian teman-teman kan di sini 23 ya. 38 50 61. 50 61. 50 ya. 50 di sini dan 61 di bawah. Ini barang ya. Di 61 ada target ke 38, dites 2 kali, oke. Dan dia ngebreak. Nah, ngebreak lanjut lagi biasanya seperti itu. Saat ini sih maksud saya di area hijau yang ini memang area ngetes support dia dan nggak jebol lagi. Dia nggak jebol lagi ke bawah, ya lanjut. Nanti kalau ketemu 2490, kita cek dulu 2490. Kalau ketemu 2490 lanjut ini barang. Ini saya masukkan list saya juga. Karena ini kayaknya cukup enak ya pergerakannya. Ketika ketemu support langsung lanjut lagi Saratoga. Oke, kemudian untuk saham ayam sepertinya udah cukup bahasan saya karena sinyal yang bagus hanya Java. Sedangkan untuk farmasi nggak ada yang menarik karena bahasan seperti ulasan di depan tadi teman-teman. Intinya yang menarik hanya PRDA, ya, Silo, KLBF. Ya, KLBF ini hanya 0 sampai 23, nggak terkoreksi lebih lanjut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam monthly, KLBF ini dia harganya di situ-situ aja dan posisi sekarang dia ada di resistan. Nah, jadi teman-teman mungkin nggak perlu terlalu FOMO ya kalau ngelihat barang yang sudah di resistan seperti ini. Ya ini barang memang barang-barang ngantrinya ngantri panjang ya. Kalau misalkan dia sudah ketemu resi seperti ini kan terus ini ya, kemungkinan jadi ogah-ogahan untuk malas karena orang kan positioningnya berbeda. Berbeda cerita kalau yang dulu Januari itu adalah dia out of range. Di sini adalah ketika euforia vaksin. Nah, berarti kalau membeli adalah di area-area bawahnya ini teman-teman. Di area-area supportnya ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, IHSG lanjut naik. Saat ini OTW ATH, sektor-sektor ini yang sudah saya bahas tadi sudah mulai rebound.
Baik teman-teman, demikian dari saya Surya Mestri Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.